Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertazikan tugas akhir saya yang berjudul dampak krisis keuangan global pada tahun 2022 sampai 2025 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, analisis berdasarkan ISLM. Kenalkan, nama saya Wahyu Adi Saputra. Latar belakang krisis keuangan global pada periode 2022 hingga 2025 ditandai oleh meningkatnya inflasi global, konflik geopolitik Rusia dan Ukraina, serta peningkatan kebijakan moneter yang baik serta negara maju. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian ekonomi dunia dan melambatkan pertumbuhan global. Dampak krisis global terlihat dari menurunnya arus investasi internasional, melemahnya nilai tukar mata uang negara berkembang, serta meningkatnya volatilitas terhadap sektor real yang menurun kepercayaan pelaku ekonomi termasuk di Indonesia. Rumusan masalah. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini meningkat beberapa permasalahan utama, yaitu bagaimana dampak krisis keuangan global terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, bagaimana pengaruh investasi selama masa krisis, serta bagaimana peran kebijakan fiskal dan moneter jika analisis menggunakan model ISLM. Dan selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak krisis keuangan global terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengkaji peran investasi dalam kondisi krisis, serta menjelaskan efektivitas kebijakan fiskal dan moneter mulai pendekatan model ISLM. Landasan teori. Penelitian ini berdasarkan pada teori krisis keuangan global, teori pertumbuhan ekonomi, serta teori yang menjelaskan pentingnya peran pemerintah dalam menstabilkan perekonomian. Model ISLM digunakan sebagai kerangka analisis untuk melihat antara pasar barang dan pasar uang. Model IS, kurva IS menggambarkan keseimbangan di pasar barang yang dipengaruhi oleh konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah dalam kondisi krisis global. Tingkat investasi cenderung menurun akibat meningkatnya ketidakpastian dan suku bunga, sehingga kurva ini bergeser ke kiri menurun output nasional. Selanjutnya, model LM. Kurva LM menunjukkan keseimbangan di pasar uang. Pengetaan kebijakan moneter yang dilakukan, bunga meningkat dan berkurang. Kondisi ini mendorong pergeseran kurva LM ke kiri dan semakin menekan aktivitas ekonomi. Metodologi penelitian. Metodologi ini menggunakan pendekatan dengan data sekunder dan bersumber pada BPS, Bank Indonesia, dan World Bank. Periode penelitian mencakup tahun 2025 dengan metode analisis deduktif dan regresi. Variabel dan selanjutnya variabel penelitian. Variabel yang digunakan meliputi pertumbuhan ekonomi sebagai variabel independen dan serta investasi dan suku bunga sebagai variabel independen yang mengatasikan mekanisme dalam model ISLM. Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil, namun investasi mengalami fluktuasi yang cukup besar selama periode krisis global. Hal ini berikutnya adanya tekanan ekonomi yang signifikan dari faktor eksternal. Hasil regresi menunjukkan bahwa investasi memiliki pengaruh negatif
dan sangat tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan ini menganalisiskan bahwa dalam kondisi krisis global, investasi belum mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Pembahasan ISLM. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori ISLM, di mana penurunan investasi dan penguatan moneter menyebabkan pengesahan kurva ISLM ke kiri. Dampaknya adalah penurunan output dan pertumbuhan ekonomi yang tidak maksimal. Informasi kebijakan. Informasi kebijakan dari penelitian ini adalah perlunya antara kebijakan fiskal dan moneter. Pemerintah perlu meningkatkan belanja produktif, sementara Bank Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Dan kesimpulannya adalah dapat disimpulkan bahwa krisis keuangan global 2022 sampai 2025 terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia model ISLM relevan untuk menjelaskan kondisi tersebut, dan kebijakan ekonomi terpadu sangat diperlukan. Sekian presentasi saya, ada salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.